Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan framework CSS. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah coba akan membuat script atau coding CSS dan kita sudah coba integrasikan antara HTML dengan CSS-nya. Nah, sekarang ini kita akan coba menggunakan framework CSS. Nah, kenapa kita menggunakan framework CSS ini? Karena kalau kita menggunakan framework ini, kita sudah disediakan berbagai fitur yang memudahkan kita dalam ngedesain sebuah website kita, daripada kita harus memulainya dari awal semua. Untuk framework CSS itu sendiri, banyak tersedia yang ada ya. Salah satunya yang cukup populer yaitu Bootstrap. Dan saat ini juga ada yang yang mulai dilirik orang ya, yaitu Tailwind CSS. Framework Laravel pun juga sudah mulai mengintegrasikan Tailwind CSS sebagai front end-nya. Banyak lagi seperti ada Bulma. Bulma ini juga framework CSS ya dan lain sebagainya. Tapi kita ke depan akan fokus ke framework yang cukup populer dulu ya, yang sering digunakan lah atau yang familiar digunakan oleh orang saat ini yaitu pakai Bootstrap. Nah, untuk itu kita akan coba pelajari Bootstrap dulu dan setelah itu nanti akan kita cobakan mempelajari tentang Tailwind CSS. Bagaimana alur dari Tailwind CSS. Nah, dari Bootstrap kita akan coba Bootstrap dulu baru nanti kita akan coba dengan Tailwind CSS. Nah, untuk belajar Bootstrap itu sendiri, kita tutup dulu Tailwind-nya, kita fokus ke Bootstrap-nya dulu. Bootstrap itu ada di situs resminya getbootstrap.com. Jadi kita bisa lihat dokumentasinya dari situs resminya di getbootstrap.com. Nah, di sini kita coba lihat saat ini versi yang tersedia sudah versi yang cukup lama ya. Ada versi 5. Sebelumnya terakhir itu ada di versi 4. Kalau kita coba all release-nya, nah dari versi 1 ya, ada versi 1-nya, versi 2, 3, 4. Nah, sekarang sudah versi yang kelima. Nah, kalau kita coba lihat versi yang kelima, versi terakhirnya ya, 5.1. Sudah cukup banyak perubahan ya yang terjadi di Bootstrap itu sendiri. Nah, karena yang terbaru itu versi 5.1.3, ya kita gunakan yang versi terbaru saja untuk kita pelajari. Nah, kita coba cek dulu di bagian dokumentasi. Nah, ketika kita belajar suatu hal yang baru seperti framework ini, hal yang pertama harus kita lihat yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini sangat-sangat membantu kita sekali ketika kita ingin belajar framework seperti ini. Nah, di sini Bootstrap-nya versi yang 5 ya. Kalau versi 4, kita coba lihat, tidak usah kita pakai yang versi 4 lah ya. Kita pakai yang versi terbarunya saja tadi. Tadi versi terbarunya yang di 5, Bootstrap versi 5.1. Nah, di sini katanya most popular framework ya untuk membangun yang lebih responsif seperti itu, dan dia juga menggunakan JS Deliver ya. Ini CDN, jadi kita website yang kita gunakan jadi lebih cepat ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Di sini kalau kita coba lihat di introduction-nya di sini, kita cukup menambahkan ini ya, Bootstrap ini, link CSS-nya, dan kita juga tambahkan bagian yang JavaScript-nya. Ini dia. Untuk cukup itu saja, berarti kita sudah bisa langsung terintegrasi dengan Bootstrap-nya. Atau kalau kita mau download versi CSS-nya juga boleh. Di sini sudah disediakan versi download-nya. Ini tinggal kita download di sini. Tidak terlalu besar ya. Di sini, nah ada versi JavaScript-nya dan ada versi yang folder CSS-nya. Cuman kalau kita punya website kalau website tentu dia online ya. Nah, sebaiknya jangan yang downloadan seperti ini. Jadi kita pakai yang versi ini ya, CDN-nya saja agar website kita menjadi lebih cepat untuk pengaksesannya. Oke, baik, bagaimana kalau kita cobakan di sini ya. Pertama, di sini kita cobakan, ini folder kita yang sebelumnya. Nah, coba kita tes buat satu lagi.
latihan yang keempat dulu ya, latihan 4.html. Nah, kalau kita coba lihat introduction start template-nya, dia dimulai dengan ini ya. Ini menandakan bahwa website HTML kita adalah HTML versi 5. Nah, struktur dasarnya sama seperti yang sebelumnya yang kita pelajari. HTML, ada head, setelah itu ada namanya body. Seperti ini. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini ada bagian untuk linknya ya. Ini untuk meta tag with device ini untuk penyesuaian resolusi. Jadi kan kita pakai framework Bootstrap framework CSS ya, framework CSS agak ribet menyebutnya sedikit. Framework CSS ini. Nah, salah satu keunggulannya adalah ketika kita bukanya di device apapun, layarnya akan menyesuaikan tampilannya atau yang biasa disebut dengan responsive. Nah, ini meta tag-nya, jadi kita gunakan itu. Kita coba tambahkan, kita sesuaikan ya, lihat letaknya di dalam head seperti ini. Ini kita tambahkan. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita tambahkan pemanggilan CSS untuk Bootstrap-nya. Kita tambahkan di sini. Ini versi yang 5 ya, 5.1.3. Nah, berikutnya yang kita perlu tambahkan, kita tambahkan untuk JavaScript-nya. Ini kita tambahkan di sini satu buah. Nah, kita letakkan di atas body sedikit ya. Seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan, kita tes dulu localhost pemrograman web latihan kita, latihan keempat. Polos saja ya, masih belum ada apa-apa, memang masih belum ada kita isi apa-apa di situ. Nah, kita coba tes salah satu saja dulu, atau kita coba tes yang ini. Hasilnya seperti apa? Kita coba tes hello world ya. Ini dia. Kalau kita coba tes yang di latihan berapa kemarin ya? Latihan 1, kita coba tes ini sama-sama H1, ini sama-sama H1 ya. Kalau kita coba jalankan, ini tes latihan 3 H1. Nah, tulisannya sudah berbeda ya. Berarti ini sudah masuk framework CSS kita. Atau kita coba lihat yang lebih terlihat lagi ya perbedaannya. Di bagian kita coba lihat komponen di sini. Ini warna biru, ada hijau dan lain sebagainya. Kita coba tes salah satu saja dulu apakah sudah muncul sesuai dengan yang ditampilkan di sini. Kalau sudah muncul, berarti itu kita sudah selesai integrasikan dengan framework CSS kita. Kita coba tes di sini saja. Kita tes, kita jalankan. Nah, betul sudah muncul sesuai dengan yang ada example-nya di sini. Nah, ini berarti kita sudah berhasil integrasikan framework CSS-nya. Jadi, untuk integrasi framework CSS-nya tidak terlalu sulit. Hanya kita pakai pemanggilan link CSS-nya dan pemanggilan link untuk JavaScript-nya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan di framework CSS ini. Kita coba lihat lagi. Ini struktur ya, struktur dari Bootstrap tadi. Kalau kita versi downloadnya, maka kita coba tadi kan kita lihat ada folder CSS-nya, ada folder JS-nya. Ini isi-isi dari folder tersebut. Nah, berikutnya kita coba tes, lihat di bagian browser and device. Ini device yang support terhadap framework Bootstrap ini. Terus kita coba webpack ini, bukan webpack. Kita coba lihat ini JavaScript. Kita lihat di bagian sebentar, breakpoint ini. Nah, breakpoint ini ya. Kita kan tadi konsepnya dia responsif ya. Di situ kita di Bootstrap ini ada pembagiannya. Kalau yang kecil itu Xmall ya. Kecil dari 576 pixel. Ada yang small, kita definisikan dengan SM. Nanti dia besar dari 576 pixel.
terus ada medium, ada LG, ada lebih besar lagi dan sangat lebih besar lagi. Ini resolusi yang bisa kita gunakan. Nah, kita coba tes di sini, kita coba buat layout dulu ya. Ini kan tampilan kita hapus dulu. Kita tidak terlalu banyak dulu membahas terkait dengan Bootstrap ini. Kita coba buat ini saja dulu ya, layout ya. Karena setelah ini kita akan mulai masuk ke bahasa pemrograman PHP-nya. Bagaimana cara mengambil data dari database, menambahkan, mengubah, ataupun menghapusnya. Nah, untuk yang tampilan kita cobakan menggunakan framework CSS ini. Untuk awal ini, kita akan cobakan membuat kerangkanya dulu, kerangka website yang akan kita buat. Nah, secara default atau bukan default juga ya. Secara umum biasanya ketika kita buat sebuah website itu terdiri dari ada header, ada menu, ada konten, dan ada footernya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, ini headernya tidak ada ya, berarti hanya ada menu, terus ini konten, dan terakhir di bawahnya ini adalah footernya. Nah, tapi website yang akan kita buat itu terdiri dari header, ada menu, ada konten, dan ada footernya. Jadi kita coba bagi-bagi dulu. Ada namanya div, kita buat div dulu. Ini untuk ini header website ya. Ini kita tulis saja header. Terus setelah itu kita buat adalah menu ya. Setelah menu itu kita buat adalah konten seperti ini ya, isinya. Dan terakhir itu adalah footer seperti ini. Kalau kita coba jalankan, ini bentuk tampilannya. Ada header, menu, konten, dan footer. Nah, kita masuk ke bagian layoutnya ya. Nah, untuk pembuatan layout menggunakan framework CSS itu ada disebut dengan kontainer ya. Kontainer ini sama seperti pondasinya lah ya. Pondasi yang akan kita buat websitenya. Nah, jadi diawali dengan div container seperti ini. Kita coba tes ya. Div container defaultnya hanya div container seperti ini saja. Nah, kita coba tes. Kita letakkan di sini. Ini bagian utama kita dulu. Setelah body, ini ada container. Terus kita tutup lagi divnya. Jangan lupa penutup divnya di sini. Kita coba jalankan hasilnya. Nah, dia ke sini ya. Ini langsung bergeser dia. Nah, kalau kita cobakan div container yang XXL ini ya, kita coba lihat hasilnya. Perubahan, tidak ada perubahan sama sekali. Kita coba lihat yang, karena dia besar ya layarnya, kita coba yang kecil. Di sini kita tes SM resolusinya ya. Oke, kita pakai yang ini saja dulu ya. Yang container saja. Ini dia, div container. Nah, berikutnya ini ada, kalau container fluid, kita coba tes. Nah, dia lebih full ya, full tampilan. Tapi kalau hanya container saja, dia lebih itu ya. Ada sisi dia agak ke tengah, agak geser ke sini ya. Nanti akan kita lihat terasa betul bedanya. Tapi saat ini kita coba pakai yang kontainer dulu ya. Nah, berikutnya buat menu ya. Kalau buat menu di framework CSS Bootstrap ini, kalau kita coba lihat, dia ada di bagian navbar ya, di bagian navbar ini. Nah, ini menunya. Jadi kita tinggal cobakan seperti ini. Atau ini yang mau tampilan seperti ini ya. Di bawahnya juga ada tampilan yang berbeda. Nih, mau yang seperti ini juga boleh. Ini yang lebih simple sepertinya. Kita coba pakai yang ini. Kita coba kopikan di bagian menu kita ini. Nah, ini navbar kita. Kalau kita coba jalankan, nah sudah ada navbar, home, dan lain sebagainya. Ini kita coba hapus yang bagian ini ya. Kita hapus saja ini. Kita tinggalkan hanya untuk yang
nama menunya saja. Nah, di sini kita kasih nama menu pertama adalah beranda. Beranda di sini berikutnya adalah profile misalnya, biasanya seperti itu, profile 2 saja dulu. Nah, ini dia header, beranda, profile di sini. Jadi sudah ada menu profile kita. Nah, untuk berikutnya di sini juga cukup banyak ya. Ada carousel ya. Carousel ini untuk slide show. Dia bergerak seperti ini. Slide show. Nah, ada card di sini tampilan seperti ini. Jadi bisa kita gunakan ini juga. Dan button juga banyak di sini. Nah, tinggal kita cobakan saja. Misalnya kita ingin pakai yang ini. Kita tinggal letakkan misalnya di bagian konten ya. Ini konten kita tadi. Kita coba jalankan. Nah, ada tombolnya di sini. Itu dia terkait dengan penggunaan Bootstrap-nya. Jadi kita ada header, ada menu seperti ini, terus ada footernya. Dan banyak hal yang lain yang bisa nantinya akan kita coba pelajari. Untuk hari ini kita cukupkan. Yang penting kita sudah bisa coba integrasikan dengan Bootstrap-nya. Nanti sambil jalan kita akan langsung menggunakan fitur-fitur yang ada di sini untuk mempercantik tampilan website kita. Ya, untuk ini ada beranda, yang penting kita ada beranda, ada profile, ini ada header kita. Kalau kita coba lihat untuk header, coba kita lihat dulu. Di bagian konten ini ada tipografinya, ini untuk tulisan ya. Terus ada komponen, ini akordion untuk yang ini. Tab yang seperti ini. Ada cukup banyak apa ya, kita ingin coba letakkan untuk header kita. Badge ini badge di samping. College. Ini pop over. Jadi kalau kita klik ini dia muncul tampilan di samping ini ya. Dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi nanti kita akan coba sambil buat website kita, belajar PHP, nanti kita akan sambil jalan juga mendesain menggunakan framework CSS ini. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan sambung lagi minggu depan pada pertemuan berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.